2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku, saya percaya bahwa saudara terus semakin diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya sharing tentang peperangan rohani, dan hari ini saya ingin lanjutkan, saudaraku, tema tentang peperangan rohani. Bagaimana kita bisa mengalami kelepasan daripada kuasa, daripada kegelapan. Saya mau ajak ibu bapak saudara semua untuk doa, muji, nyembah bersama-sama. Saudara ikuti doanya, nyanyiannya, sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kita bangun atmosfer, atmosfer daripada hadirat Allah, supaya ada damai sejahtera dan sukacita. Sementara kita berdoa, memuji, menyembah saudaraku, saya percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir, kuasanya akan bekerja, mukjizat akan terjadi. Saya percaya kemenangan-kemenangan Tuhan akan berikan buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, ibu. Oh ya labakashini mela bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, Engkau kumpulkan kami bersama-sama. Oh ya labakashia la bala bala bala. Bersama dengan ya Tuhan para hamba-hambamu, para pendoa ya Tuhan, orang-orang percaya ya Tuhan, yang ada di UPT ya Tuhan, dan juga ya Tuhan seluruh umatmu ya Tuhan. Ya Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lain, di dalam menara doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, melalui saluran YouTube channel ya Tuhan maupun Facebook, dimanapun kami berada ya Bapa. Ketika kami sepakat bersama-sama berdoa, memuji, menyembah-Mu, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja, kuasa-Mu hadir di sana. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Urapi siap kami ya Tuhan. Beri hati yang baru buat siap kami. Beri roh yang baru buat siap kami. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Urapi atau siap kami. Beri doa-doa profetik ya Tuhan Yesus. Beri nyanyian yang baru. Berikan ya Tuhan, bukakan pewahyuan lewat pengajaran firman-Mu ya Tuhan saat ini. Semua kami anak-anak-Mu haus lapar akan Tuhan. Kami semua mengasihi-Mu ya Yesus. Oh ya la bakasya la bala bala. Engkau jawab doa kami. Engkau jawab doa kami ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus Tuhan Gembalaku. Haleluya. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Somebody
Sembah Dia. Biarlah ini doa kami, Yesus. Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari sekali lagi dari awal katakan, Yesus Tuhan Gembalaku. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sembah Dia. Saudara, dengan iman, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi. selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan
dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari dari awal katakan Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Haleluya. Sungguh besar dan kudus Yesus, namamu ya Yesus, Tuhan dengar nyanyian kami, namamu. terimalah pujian kami. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. katakan Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Bapa, ku mengasihimu. Glory, glory, haleluya. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Kami bangun ya Tuhan, tahta buat Tuhan yang lebih besar. Yes, glory. Kami bangun tahta di Indonesia, Amerika, Kanada, yes, Korea ya Tuhan, Belanda, Australia, yes, Eropa, Asia. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya.
lagi. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari, somebody, hallelujah. Oh, for your name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Ya la bakasya la bala bala. Mari berbahasa roh saudaraku. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Sya la bala 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 bala. Alkitab katakan barang siapa berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia berbicara kepada Allah. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Bapa, dalam nama Yesus, curahkan ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu buat siapa anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima pengurapannya saudara. Dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Kuasa melakukan mujizat. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Padui siap kami dengan karunia Roh Kudus. Padui ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak
besar. Mari saudara naikkan dengan iman, katakan Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari katakan dengan iman, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan iman, nyanyikan dengan iman. Aku Yes, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin ajak kita berdoa untuk para pemimpin gereja, para gembala-gembala jemaat, para pemimpin rohani, saudara masing-masing. Saya percaya ini waktunya kita mendukung mereka supaya ada api Tuhan terus, pewahyuan-pewahyuan hikmat, semangat, visi yang Tuhan taruh di para pemimpin rohani ini. Terus pewahyuan-pewahyuan. Kita doa saudara, kasih yang semula terus berkobar di hati mereka. Saya percaya banyak saudara para hamba Tuhan, mungkin para pemimpin rohani mengalami satu pergumulan yang berat pada masa-masa sekarang. Tekanan-tekanan yang luar biasa. Tapi saya percaya dukungan doa daripada jemaat, dukungan doa setiap kita itu sangat besar artinya. Bahkan Rasul Paulus, Rasul yang besar, dia menulis surat. Saudaraku, dia berkata bahwa tetaplah berdoa untuk aku. Dia selalu minta dalam surat-suratnya dukungan doa daripada setiap jemaat. Saudaraku, saya percaya ketika jemaat berdoa untuk Rasul Petrus yang ditangkap, saudaraku, dan akan diadili, saudaraku, di mana pada hari itu Rasul Yakobus divonis hukum mati, dieksekusi mati, dan besok Rasul Petrus dihadapkan ke dalam satu pengadilan, saudaraku, di penjara, diikat. Tapi Alkitab katakan, saudara tahu ceritanya di Kisah Para Rasul, jemaat berdoa di hadapan Allah. Jemaat dengan tekun berdoa di hadapan Allah. Jemaat berdoa untuk pemimpinnya. Dan apa yang terjadi ketika jemaat bersatu berdoa untuk pemimpinnya, para pemimpinnya, Tuhan utus malaikatnya
dengan cara yang ajaib, membuka setiap belenggu, membuka pintu penjara, dan membebaskan Rasul Petrus. Saya percaya saudaraku yang seperti ini saatnya saudaraku. Kalau mereka, para hamba Tuhan, para pemimpin rohani, sudah melayani saudara bertahun-tahun, saudaraku bahkan puluhan tahun mengembalakan, ini saatnya saudara topang, sebut namanya. Itu mungkin gembala saudara, pemimpin saudara, siapa mentor saudara, doakan mereka. Orang-orang yang sudah berjasa, menginvestasikan hidupnya untuk melayani kita, melayani saudara. Mari kita akan doa sama-sama saudara. Ini saatnya kita akan berdoa. Oh Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami sekarang berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Para setiap gembala-gembala jemaat ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Para ketua sinode ya Tuhan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Secara khusus ya Tuhan, hamba berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan. Bapak rohani kami ya Tuhan. Bapak pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo bersama dengan tim ya Tuhan, para wakil gembala, kami berdoa ya Tuhan, berkat-Mu turun ya Tuhan untuk para pemimpin kami ini. Untuk Pak Niko ini Yesus, Tuhan berikan terus pewahyuan-Mu, Tuhan berikan terus hikmat-Mu, terus Kau berikan ya Tuhan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Engkau berlindungi hamba-Mu ini, Engkau pelihara hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk perwakil kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketua sinode kami Tuhan, para pengurus BPH Gereja Betel Indonesia, Musi Palem Gereja Betel Indonesia Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus, berkat-Mu turun ya Yesus. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani, yang tergabung dalam UPT ini ya Tuhan. Kami semangat berdoa ya Bapak, biar Engkau memberkati ya Tuhan. Baik Tuhan, Pak Edi Gunawan, Pastor Edi Gunawan, Pastor Ferry ya Tuhan Tasik, dan juga ya Pastor Raymond ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Pastor Billy ya Tuhan, satu persatu yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan Kau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menguatkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan, kekuatan kami adalah kasih-Mu ya Tuhan. Karena di dalam kasih-Mu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, lawat siap kami ya Tuhan. Lawat siap jemaat-Mu Tuhan, lawat dengan urapan kasih-Mu. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berbaring sakit karena COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit kanker dan tumor, dalam nama Yesus sembuhkan, terima kesembuhannya Tuhan. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, mereka sakit dalam mata mereka, tulang ya Tuhan, Tuhan saraf kecepit, Tuhan stroke, kami berdoa semua sakit penyakit ini di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit asam lambung, insomnia, sulit tidur, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit. Nama-Mu lebih besar Yesus. Setiap nama-nama sakit penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk siapa anak-anak-Mu yang mengalami ikatan kuasa kegelapan saat ini, dalam nama Yesus, lepas, bebas. Oh ya lama kasih, lama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini ketika kami berdoa memuji menyembah-Mu, di mana hadirat-Mu begitu kuat turun tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu ya Tuhan memenuhi kami. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Tuhan bukakan ya Tuhan mata hati kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini. Kalau kami mengerti kebenaran firman-Mu, maka kebenaran ini akan memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Kristus, hari ini judul khotbah saya adalah kelepasan dari kuasa si jahat. Saudaraku yang kasih Kristus, kita perlu mengalami kelepasan dari kuasa si jahat. Memang di dalam doa Bapa kami, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ada satu permohonan doa, kata-kata yang dikatakan saudaraku, ya kan, ampunilah segala kesalahan kami, ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi judul khotbah saya ini terinspirasi daripada doa Bapa kami, bahwa saudaraku yang Kristus, ya kan, masalah dosa itu berbeda dengan masalah yang namanya keterikatan. Saudaraku, ya kan, masalah dosa itu selesai ketika ada pengakuan, ada pertobatan, pengakuan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan ampuni, Tuhan sucikan dan Tuhan benarkan. Lalu ada damai sejahtera. Tapi masalah ikatan, saudara, ini perlu dilepaskan. Ikatan apapun, saudara, ikatan biasa dari kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat. Nah, ikatan inilah yang mengikat, dimulai daripada apa, saudara? Sifat daging kita. Ini jadi tempat iblis, saudaraku, bersarang. Nah, kalau iblis mengikat hidup seseorang, saudaraku, ya kan saudara, kita bisa lihat kebalikan daripada blessing. Saya selalu bicara tentang empat aspek daripada berkat Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat hubungan sosial, dan berkat keuangan. Nah, orang-orang yang mengalami ikatan daripada kuasa kegelapan, saudaraku, bukan mendapatkan 4 berkat ini, tapi kebalikannya. Secara rohani, saudaraku yang kasih Kristus, secara rohani, ya, mereka ini, ya kan, sepertinya nggak ada patah semangat. Orang yang patah semangat, mudah putus asa, hidup dikuasai ketakutan, jadi nggak ada berkat rohaninya di sini. Kalau orang yang punya berkat rohani, dia punya iman, dia punya pengharapan, dia punya kasih, dia ada damai sejahtera, dia ada sukacita, saudaraku. Nah, ini berkat rohani. Orang yang mengalami ikatan dengan kuasa gelap, saudara, tandanya yang berikut saudara lihat, karena rohani down, itu mudah dihasut, mudah dipecah belah, meragukan kasih Tuhan, tidak mudah percaya akan Tuhan, tidak mudah percaya akan firman Tuhan. Nah, ini ada satu unsur ikatan, saudaraku. Mudah dialihkan fokusnya, saudaraku. Merasa benar melakukan apa yang salah, merasa salah melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Ini orang-orang yang mengalami ikatan dengan kuasa kegelapan. Sehingga juga kadang-kadang orang yang terikat itu juga secara jasmani yang mengalami sakit, saudaraku, yang gak sudah-sudah. Ini juga pekerjaan daripada kuasa gelap. Kita sudah belajar, saudaraku, bahwa penyakit bisa disebabkan oleh karena roh jahat. Yang ketiga, saudaraku, kalau orang yang terikat dengan kuasa gelap, lihat secara hubungan. Kita lihat dari 4 unsurnya ini, secara hubungan. Sulit hidup damai dengan semua orang. Cirinya adalah suka bertengkar. Saudara, sulit damai dengan orang lain. Nah, ini saudara. Jadi yang keempat adalah masalah keuangan bisa terjadi. Kayaknya kok susah, hidupnya susah dalam hal sisi keuangan. Nah, hari ini saudaraku yang spiritus, saya ingin sharingkan.
ketika seseorang dilepaskan dari kuasa si jahat, maka janji Tuhan, berkat Tuhan akan menjadi milik dia. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya kalau kemarin saya bahas tentang perangan rohani dari sisi yang lain, dan hari ini bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemenangan. Coba kita buka Alkitab kita dari Ulangan 2. Saya ingin ajak saudara untuk lihat Ulangan 2 ayat 24. Coba kita lihat saudara. Ini dasar ayat firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama untuk pembahasan kita. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Bersiaplah kamu, berangkatlah, seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya. Dan apa saudara? Seranglah Sihon. Kata seranglah Sihon itu artinya apa saudara? Bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Bagian yang lain adalah Tuhan bilang, aku sudah serahkan Sihon. Ya kan saudara? Ya kan? Mulailah duduki negerinya. Untuk cara duduki, kamu harus serang. Ini sama saudara prinsipnya. Jadi gini, saya jelasin. Tuhan sudah menyatakan kepada orang Israel. Dia nyatakan apa? Aku telah memberikan tanah itu kepadamu. Itulah firmanku, itulah janjiku, bahwa kamu akan menerima tanah perjanjian. Tetapi supaya kamu dapat masuk ke tanah perjanjian dan mendudukinya, kamu harus apa? Berperang. Katakan dengan saya, berperang. Saudara bisa tulis di live chat, berperang. Ini saudaraku, kita harus berperang. Beberapa waktu yang lalu saya kasih contoh tentang ketika seseorang memberi saudara selembar cek berisi 100 juta rupiah. Sebenarnya pada waktu dia tekan dan serahkan ke saudara, sebenarnya saudara tuh sudah punya duit 100 juta rupiah. Tapi saudara bisa menggunakan uang 100 juta itu ketika saudara datang ke bank, mencairkan uang itu, dan saudara bisa gunakan. Begitu pula dengan setiap orang Kristen. Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka Tuhan memberikan kita janji. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Janji. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, nah untuk bisa mendapatkan janji Tuhan, saudara dan saya setiap hari harus sadar bahwa kita berada di medan peperangan rohani. Tiap hari kita ngadang perang. Karena iblis, saudara, selalu apa? Berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari, saudara, makanya ini penting terus saudara harus tahu. Kalau bangun, ya kan, kalau bangun pagi, coba saudara kumpulkan satu pengurapan. Bangun pagi, coba mulai bersyukur dulu. Lalu saudara naikkan kata-kata yang baik. Lalu minta sesuatu yang baik. Perkatakan hari ini adalah hari yang baik. Saudara akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Untuk membangun saudara. Saudara akan diberikan kuasa yang cukup untuk menang sepanjang hari ini. Berhasil sepanjang hari ini. Katakan amin saudara. Karena 30 menit pertama pada waktu kita bangun pagi itu sangat menentukan keseluruhan jam kita sampai malam harinya itu, hari itu. Saudaraku yang sekristus. Nah, oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada saudaraku yang sekristus bahwa tiap hari kita ini berada di medan peperangan. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa kita harus, kalau kita berada di medan peperangan rohani, kita harus tahu apa sih senjata daripada musuh. Makanya saudara, intelijen itu kalau mau perang, itu intelijen men. Kumpulkan informasi, kekuatan musuh itu apa, senjatanya apa saja yang akan digunakan. Untuk supaya apa?
bisa mengantisipasi. Nah, Daud saudara, di dalam rohnya, dia tulis dalam Mazmur 55 ayat 10 saudaraku. Dia jelaskan bahwa senjata peperangan daripada iblis adalah apa? Perkataannya. Coba kita lihat Mazmur 55 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbentahan dalam kota. Jadi Alkitab mengatakan bahwa senjata peperangan iblis adalah apa? Perkataan. Perkataan dusta tepatnya. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Jadi musuh menyerang kita dengan menggunakan apa? Perkataan. Saya kasih contoh saudara. Dimulai daripada manusia pertama yang diserang oleh iblis. Itu siapa namanya? Hawa. Ketika iblis menyerang Hawa, iblis tidak nyerang dengan dengan pistol, dengan apapun. Dengan apa saudara? Perkataannya. Dengan perkataan dusta. Iblis berkata begini saudaraku. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nanti saudara baca sendirilah di dalam Kejadian 3 ayat 1 terus sampai ayat yang kelima atau satu pasal ini. Saya mau jelaskan. Coba saudara lihat perkataan iblis yang disampaikan kepada Hawa. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Coba saudara bandingkan dengan perkataan Tuhan. Allah berfirman, apakah benar gak Allah berfirman seperti itu? Enggak. Apa saudara? Allah berfirman gimana? Kita baca sama-sama. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau saudara baca perkataan daripada iblis, saudara itu ada unsur apa? Mengandung unsur apa? Unsur ujaran apa? Kebencian. Lewat sebuah apa? Dusta. Karena Hawa tidak menguasai firman, tidak mengerti, tidak mengenal, tidak memperhatikan perkataan Allah. Ketika iblis berkata, ya kan? Allah kan berfirman tuh, dibohongin dia. Dibohongin supaya muncul kebencian kepada Tuhan. Oh, aku gak boleh makan toh. Padahal Tuhan bilang apa? Semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Bahkan yang sangat diharapkan untuk dimakan adalah buah pohon apa? Buah pohon kehidupan. Cuma yang Tuhan larang adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara, jadi serangannya adalah perkataan. Pada waktu dia mendengar perkataan daripada iblis, Hawa langsung dia lihat buah itu. Dia perhatikan buah itu. Lalu Alkitab katakan, lalu apa? Tertarik hatinya. Lalu dia mengambil, lalu dia makan. Kena. Dimulai dari kata-kata telinga. Kemampuan kita bisa mendengar. Makanya kemarin kita bilang, ya saudaraku, engkau mengurapi aku dengan minyak yang baru. Mataku bisa melihat seteruku, telingaku bisa mendengar suara daripada siapa? Musuh. Kita bisa membedakan ini suara musuh atau suara Tuhan. Ini Tuhan atau musuh atau suara kebenaran diri sendiri. Lihat lagi, ketika iblis menyerang atau mencobai Yesus, dia juga pakai ujaran juga saudara. Pakai perkataan apa? Perkataan dusta. Ujaran apa? Kebencian. Coba lihat saudara sini. Kita baca sama-sama. Ya, lihat. Ya kan, iblis waktu menyerang Yesus pernah apa saudara? Kita lihat Matius 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi apa? Roti. Benar gak Yesus anak Allah? Benar, tapi enggak 10 benar. Enggak betul seluruhnya. Allah di ayat sebelumnya Tuhan bicara apa?
perkatakan apa saudara? Lihat, baca sini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa artinya kalau saudara lihat ayat ini? Iblis potong apanya saudaraku? Potong apanya? Kata yang kukasihi dan yang berkenan. Tuhan, iblis cuma ngomong apa? Kalau engkau anak Allah. Itu perkataan sinis. Saudara, kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya kan, kalau engkau anak, ya kan, kalau dia ngomong anak Allah, kamu anak Allah. Padahal Yesus bukan cuma anak Allah, tapi anak Allah yang dikasihi. Katakan amin saudaraku. Poinnya saya mau ngomong gini. Pernah gak saudara dengar gini? Katanya kamu orang Kristen. Katanya kamu anak Tuhan. Katanya kamu seorang pelayan. Kok gak ditolong sama Tuhan? Kok gak diperhatikan sama gereja? Kok gak dilihat-lihat terus? Katanya kamu kan, saudara, seringkali kan kata-kata ini mengandungnya apa saudaraku? Lihat, saudara harus tahu ya, kita harus tahu pola. Kita harus menaruh perhatian pada pola serangan iblis. Pola serangan iblis itu apa saudara? Saya perhatikan di sini. Perhatikan saudara, saya tulis ini. Ini Tuhan kasih ajarin saya tadi. Iblis itu berusaha untuk memisahkan dan menjauhkan kita dari apa? Kasih Allah. Kalau saudara bisa dapat suara, kalau saudara kepikiran dengan pikiran saudaraku bahwa aku kok dibenci ya, atau ada kebencian, atau merasa dibenci, merasa tidak dikasihi, merasa tidak berharga, saudaraku. Nah ini dari itu, ini serangan dari setan. Setan itu berusaha menanamkan kebencian saudaraku. Ya, ia akan membuat kita merasa tidak dikasihi, tidak berharga. Dia akan membuat kita merasa dibenci. Iblis selalu membangun perasaan di dalam diri kita sebagai korban kejahatan, korban ketidakadilan. Karena iblis tahu, saudaraku, di mana tidak ada kasih, di situ akan timbul apa? Ketakutan. Di mana ada ketakutan, maka di situ akan ada dosa, kejahatan, dan apa? Penghukuman. Sebaliknya saudaraku, kalau ada kasih, di situ tidak akan ada ketakutan. Di mana tidak ada ketakutan, di situ tidak ada penghukuman. Jadi gini saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan untuk jadi gembala jemaat, saya sudah melayani dari sejak usia 17 tahun. Sejak saya bertobat jadi Kristen, saya sudah melayani Tuhan. Saudara, kurang lebih lah saya sudah melayani Tuhan sudah 39 tahun. Jadi gembala jemaat 23 tahun. Saya lagi cerita bukan soal angka-angka tahunnya saya ini. Saya mau bilang gini, saya punya pengalaman. Ketika saya melayani seseorang yang diikat oleh kuasa gelap, saya mau melayani mereka untuk dilepaskan dari kuasa gelap. Maka yang saya pelajari adalah begini. Orang-orang yang diikat oleh kuasa gelap adalah orang-orang yang berhasil ditipu oleh iblis. Apa? Orang ini merasa dibenci, maka ada kebencian dalam diri dia. Merasa jadi korban, diperlakukan tidak adil, merasa tidak berdaya. Saudaraku, merasa tidak dikasihi dan tidak ada kasih. Biasanya gitu. Nah, cara mereka untuk dilepaskan, caranya gini saudara. Saya coba untuk ngomong bahwa Yesus itu mengasihi kamu. Kami semua sayang sama kamu. Saudara perhatikan, ketika iblis mendengar bahwa ada Yesus yang mengasihi, kuasa darah bicara kuasa kasih. Saudaraku, apa yang terjadi? Iblis itu panas. Iblis itu kebakar rasa panas ketika ada urapan kasih.
Makanya saudara, setiap perkataan yang diucapkan iblis, perkataan dusta, di dalamnya mengandung ujaran apa? Kebencian. Di mana ada kebencian, di situ tidak ada kasih. Saudaraku, di mana ada kebencian, di situ ada ikatan daripada kuasa gelap. Atmosfer daripada iblis adalah kebencian, kemarahan, dendam. Itu atmosfernya saudaraku. Ketika ada kasih Allah, saudara, ditumpahkan, dicurahkan di dalam kebencian ini, di dalam kemarahan ini, maka iblis itu akan dia akan lari. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi saya ambil kesimpulan sekarang, ini pengajaran nih sudah penting nih. Kebenaran yang saudara tahu nih. Ketika saudara diserang dengan kebencian, saudara diserang dengan kejahatan, maka kalau saudara mau menang dan lepas dari ikatan. Karena kalau iblis mengikat, 4 unsur berkat ini hilang. Berkat rohani akan hilang. Saudaraku, berkat rohani itu yang membuat saudara dan saya ada hidup dengan bahagia, damai sejahtera, sukacita. Kalau orang diikat dengan kuasa gelap, gak ada kebahagiaan. Saudaraku, stres terus, khawatir, takut. Kalau orang yang mengalami kelepasan, saudaraku, mungkin dia sakit tapi masih ada damai sejahtera. Tapi dia tahu penyakit ini akan sembuh, ada kuasa untuk kesembuhan. Tapi orang yang diikat dengan kuasa gelap, kalau sakit, dia gak punya pengharapan untuk sembuh. Saya lihat sini, hubungan, saudara, ribut terus, bertengkar terus, musuh terus. Kalau orang mengalami ikatan. Karena di situ ada kebencian, kemarahan yang memutuskan daripada hubungan. Saudara tahu di sini. Yang keempat adalah kalau udah gak ada hubungan, rezeki juga gak datang. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya mau kasih tahu, kekuatan orang Kristen itu adalah apa? Kasih Allah. Kasih Allah. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa, ya ke saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia mau ngomong saudaraku, jangan sampai sebagai orang Kristen tidak ada kasih Kristus dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus percaya. Saudara percaya kalau mau menang, mengalami kelepasan daripada kuasa gelap, saudara percaya bahwa saudara dikasihi oleh Allah. Saudara berharga di mata Tuhan. Apapun bentuk rupa saudara. Mungkin saudara sudah mengalami, saudara, pelecehan, body shaming lah. Saudara dilecehkan cara suku saudara. Kena serangan rasis. Apapun itu saudaraku, yang membuat saudara sepertinya terhina, rendah, dibenci. Dengar baik saudaraku, saudara harus bangkit dan pulih. Kalau saudara mengalami kelepasan dari kuasa gelap, jangan biarkan diri saudara merasa dirinya hina, tertekan, marah, benci. Hilangkan itu. Dengar baik, saudara percaya saudara dikasihi Tuhan. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara mulia dalam pandangan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Yesus mau mati di salib. Untuk menebus kita. Karena kita berharga. Maka dia mengasihi kita. Kalau saudara punya barang yang berharga, saudara pasti mengasihi barang itu. Saudara pasti akan memelihara barang itu. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus. Ini kekuatan kita. Apa sih? Kasih. Serangan iblis adalah apa? Saya dibenci. Saya lagi dibenci sama orang tua. Orang tua saya gak peduli. Pemimpin saya gak peduli. Saya dibenci. Ketika saudara merasa dibenci dan menjadi korban, saudara sedang memberi kesempatan dan memberikan keuntungan buat iblis dapat pijakan menghancurkan hidup saudara. Karena kalau orang yang merasa dibenci, pasti ini orang jadi pembenci. Kalau orang yang merasa dikasih, menjadi orang pengasih. Yang ngerti katakan namanya saudaraku. Ini harus dibuang nih pikiran seperti itu.
Kenapa orang Kristen diminta untuk apa? Karena bersyukur, mengucap syukur. Karena orang yang bisa bersyukur adalah orang yang selalu bisa berpikir tentang apa? Kasih Allah. Dikasihi, ada kebaikan Allah, ada kebaikan orang lain. Katakan sama saudara, bukan ngeluh. Kalau orang ngeluh, yang diingat adalah kesalahan, kejelekan, dibenci, dan lain sebagainya. Hari ini saya berdoa supaya saudara dipenuhi dengan kasih Allah. Karena kalau kita percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, Efesus 3 ayat 18 sampai 20 katakan, saudaraku, maka kuasa Allah ya kan akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Katakan amin saudaraku. Nah, di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, Rasul Paulus dia tulis saudaraku tentang kekuatan kasih Allah ini. Kasih Allah ini yang memberi dia kekuatan ketika dia mengalami yang namanya serangan-serangan dari siapa? Dari iblis, dari roh jahat. Ya kan saudara, apapun yang berusaha untuk apa saudara? Memisahkan dia dari kasih Kristus. Saudara, coba kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 35 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, pedang. Saudara, ini kan penderitaan semua. Bayang, kita coba kupas sedikit tentang penindasan. Ketika kita ditindas bukan sama orang baik. Yang nindas kita itu orang jahat. Orang yang benci, penuh kebencian dan kejahatan. Kita ditindas. Kita dianiaya sama orang yang benci dan jahat. Tapi rupanya kebencian dan kejahatan yang ditimpakan kepada Paulus, dia pegang gini, dia fokus, ya kan? Jangan sampai aku jadi benci sama orang yang menindas, yang menganiaya aku. Tuh, kalau aku benci, maka kasih Kristus terpisah dari aku, menjauh dariku. Ketika tidak ada lagi kasih, yang ada kebencian dalam hati saya terhadap orang yang menindas, yang menganiaya, maka saya sudah dikuasai oleh siapa? Oleh musuh. Ibu bapak bisa nangkap gak? Ini artinya. Katakan, ini memang perlu latihan, mungkin dekat sama Tuhan. Jadi peperangan rohani itu yang seperti ini saudaraku. Halus lama. Oleh karena engkau seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, kayak diperlakukannya karena kita lemah. Ya, 37. Dia tulis, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Katakan amin saudaraku. Kita lebih dari orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Sebab aku yakin, perhatikan di sini kan, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintahan yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala makhluk. Perhatikan saudara, ini komitmennya. Ini ketetapan Paulus. Harus jadi ketetapan saudara dan saya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Prakteknya gini saudara. Pernah gak saudara diperlakukan tidak adil, seperti dijahatin sama orang? Ambil komitmen, sekalipun dia jahatin saya tidak mau benci sama dia. Saya akan ambil waktu untuk berdoa syafaat supaya Tuhan beri saya kemampuan untuk tetap mengasihi dia. Itu artinya, ya kan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Itu artinya saudaraku. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, orang bisa bebas karena iblis bisa pakai orang-orang, bahkan pemimpin agama, untuk menyalibkan Yesus. Tapi di atas kayu salib, Yesus pelihara itu yang namanya kasih. Karena Allah adalah kasih. Apa yang kata-kata pertama Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih. Kasih selalu keluar yang namanya pengampunan, supaya tidak dihukum mereka. Mereka jahat, tapi jangan hukum mereka, ampuni mereka. Kalau orang udah diampuni,
dibenarkan, dibebaskan dari hukuman. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini dia. Nah sekarang saya ingin bahas. Jadi ada 3 pilar jaminan kemerdekaan dari roh jahat. Saudara mau ini 3 ini harus perhatikan. Setiap hari kita tahu bahwa kekuatan kita, senjata kita. Saya sudah bahas kemarin 7 senjata perlengkapan senjata Allah. Dari Efesus pasal 6. Tetapi intinya, nafasnya adalah apa? Spiritnya adalah apa? Kasih. Kita punya ikat pinggang kebenaran. Kita punya baju cira keadilan. Kita punya perisai iman. Kasut yang bisa kerelaan. Saudara, kita punya ketopong, kita punya pedang roh. Kita bisa berbahasa roh. Semuanya gak ada artinya, gak bisa dipakai kalau tidak ada kasih. Katakan amin saudara, kasih ini kan. Siapa bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Nah sekarang 3 pilar. Saudaraku, jaminan mengalami kemerdekaan dari roh jahat. Yang pertama, saya catat lagi, ini gak jauh, memang ini prinsipnya. Keakraban dengan Tuhan. Kita harus akrab dengan Tuhan. Saya pakai istilah akrab lah. Intim dengan Tuhan. Dan firman-Nya. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Daud, dia tulis saudaraku. Dia bilang dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Yang mengajar tanganku untuk apa? Bertempur. Jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah apa? Kuasaku. Jadi ada satu perkataan yang diucapkan. Kalau iblis menyerang kita dengan kata-kata, saudara harus bisa mengcounternya, menaklukkannya, menyerang baliknya dengan apa? Perkataan firman Tuhan, bukan perkataan kita. Bukan mengquote kata-kata motivator. Yang mahal sekalipun kata-katanya tidak ada kuasa untuk membungkam suara musuh. Yaitu suara apa saudara? Dusta dan suara kebencian. Yang menyiksa pikiran kita. Enggak. Suara daripada firman Tuhan. Katakan saudara, ketika saudara quote, mention, sebut, perkatakan daripada perkataan firman Tuhan, saudaraku, perkataan itu mengandung kuasa. Oleh karena itu kita harus akrab dengan firman. Baca, renungan firman, doa nyembah, perkataan. Tadi di dalam saya dengar di UPT, seorang hamba Tuhan, pendoa tadi berdoa. Dia doakan firman yang kemarin kita pelajari. Ya kan, Tuhan kami berdoa, kami mau pakai perisai iman. Ya kan, segala panah-panah api setan yang dilemparkan atas kami, atas gereja, ya kan, kami nyatakan batal. Kami mau pakai perisai iman. Itu ketika saudara mulai doa, bangun hubungan dengan Tuhan, ucapkan kata-kata firman. Pada saat itulah saudara sedang menyatakan diri bahwa saudara dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Katakan amin saudara. Jaminan saudara merdeka, lepas dari roh jahat adalah intim dengan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Yakobus yang kemarin ayatnya 4, 7 dan 8 katakan apa? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada firman Allah. Tunduk kepada Allah, bagaimana caranya? Tunduk sama firman-Nya. Taati dia. Kalau kita tunduk sama Allah dan firman-Nya, Alkitab katakan lawan si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yang katakan apa saudara? Dekat sama Allah, maka dia akan mendekat. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka tangan kita akan tahir. Katakan saudara, hati kita akan suci. Kita menjadi orang yang punya integritas. Katakan amin saudara, ini yang pertama. Yang kedua saudaraku, saudara dan saya kalau mau bebas dari kuasa gelap, pastikan kita sudah sembuh dari luka-luka batin. Kesembuhan luka batin. Banyak orang tanpa sadar. Saya pernah baca satu tulisan dari almarhum Dr. Brian J. Bailey.
Beliau juga pernah jadi seorang gembala, pengajar yang luar biasa. Salah satu bukunya dia cerita begini. Dia cerita tentang kesaksiannya dia lah. Dia bilang begini, sebagai gembala jemaat, saya banyak menerima konseling daripada jemaat. Di dalam konseling itu mereka curahkan semua, sakit hatinya, curahan hatinya, curhat semua, segala macam. Ya kan? Ketika mereka curhat segala macam, kami doakan dia plong, kami yang berat. Tadinya kami berpikirnya bersih terhadap satu orang. Ketika dengar konseling, dia cerita dia punya masalah dengan orang ini. Tiba-tiba kami jadi kotor pikiran kami sama orang ini. Jadi kayak seperti marah. Saudara, jadi semua pikiran hati. Dia bilang satu yang dia sharingkan. Banyak para gembala, para hamba Tuhan yang melayani konseling. Dapat segini. Mereka akhirnya mengalami banyak apa? Luka-luka daripada jemaat. Itu dikeluarkan, ditampung di sini. Dia sendiri enggak bersihkan lagi ke Tuhan. Serahkan lagi sama Tuhan. Dan buat minta Tuhan. Ya kan selesaikan itu. Dan sudah mereka banyak yang apa? Jatuh di jalan. Belum lagi tekanan-tekanan sebagai hamba Tuhan. Serangan-serangan. Maksudnya tulus, khotbah. Lalu khotbahnya dikritik, dihajar. Saudara, ini kan segala macam. Kalau ini kan melukai. Kalau luka ini gak sembuh, maka hamba Tuhan ini bisa melukai yang lain. Melukai orang sekitarnya. Saudaraku, ini cerita. Saudara, kesaksian. Hidup saudara, setiap kita pasti punya luka. Kecewa, marah, diperlakukan tidak baik. Luka inilah yang menyebabkan erosinya kasih Allah. Tumbuhnya yang namanya kebencian kalau luka. Ketidaksukaan, kemarahan. Oleh karena itu saudaraku, pastikan luka-luka kita ini sembuh. Bagaimana caranya menyembuhkan luka? 2 Korintus 2 ayat 10. Ini dia tulis begini saudaraku. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa? Maksudnya artinya gini. Kita mengampuni saudaraku, supaya luka kita sembuh. Kalau luka kita sembuh, iblis tidak bisa memperoleh keuntungan. Kalau kita pelihara luka kita, dengan kita tidak mengampuni, dengan cara kita tidak mengasihi, kehadiran kasih dibuktikan, ditunjukkan lewat apa? Pengampunan. Tidak mengharapkan satu penghukuman atas orang yang sudah bersalah pada kita. Tidak mengharapkan dia dihukum lagi. Ketika ada kehadiran kasih, maka luka ini sembuh dan iblis tidak memperoleh pijakan lagi. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, Efesus 4 ayat 26-27 katakan begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Supaya kalau kita marah, kemarahan ya kan membuat kasih Allah itu jadi erosi saudaraku. Muncul yang namanya kebencian. Ini dosa. Dan ini memberi kesempatan kepada siapa? Iblis. Kalau kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Nah, ibu bapak, yang kedua adalah pastikan saudara itu sembuh. Tandanya kita sembuh apa? Kalau kita nyebut nama orang itu. Saudaraku, kata-kata yang positif yang keluar. Kalau kata-kata yang wah gimana apa yang dia pernah buat, kesalahan apa, kejelekan di dalam itu. Nah ini perlu banyak bergumul. Saya berdoa biar kita tahu kekuatan Kristen untuk mengatasi daripada kuasa gelap adalah apa saudaraku? Kasih Allah. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga. Bagaimana kita bebas? Yang pertama intim dengan Tuhan dan firman. Yang kedua harus sembuh. Yang ketiga kita harus berada di bawah otoritas gereja. Saudara tuh harus punya gembala. Saudara harus punya komunitas orang percaya.
Sekalipun sekarang ini sedang masa pandemi, semuanya harus online. Tapi saudara harus terhisap, tertanam di satu. Saudara ambil. Kenapa saudaraku harus gereja? Karena Yesus sendiri yang menetapkan. Matius 16 ayat 18 sampai 19 katakan begini. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku, kalau kita mau hidup dan tunduk di bawah otoritas gereja, maka kita akan memiliki kuasa untuk apa? Mengusir roh jahat. Yesus berkata, Allah maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara ada di satu gereja, terhisap dari satu gereja, saudara Yesus Kristus, ya kan? Maka perhatikan, ada tudung perlindungan. Dalam bentuk apa tudung perlindungan gereja itu? Karena gini, di gereja, di dalam gereja, saudara mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan, dan kita bisa memiliki apa? Karakter ilahi. Saudara harus tahu ya, karakter ilahi adalah salah satu senjata peperangan rohani yang terhebat. Kita bisa tengking setan, kita bisa jerit. Saudara pakai mikrofon untuk usir setan, saudaraku, dan itu akan kosong, tidak ada kuasanya kalau kita tidak memiliki karakter ilahi. Katakan amin saudaraku, karakter ilahi adalah salah satu senjata peperangan rohani terhebat. Tuhan menghendaki kita tidak hanya memiliki kuasa supranatural dari Roh Kudus, tetapi juga karakter supranatural. Maksudnya apa sih karakter supranatural? Kok bisa mengampuni orang yang tidak pantas diampuni? Karena kita punya pemikiran, kita punya pengertian bahwa kalau aku simpen dendamku, maka di dalamku tidak ada kasih. Aku terpisah dari kasih. Kalau gak ada kasih, saya gak punya power untuk lepas dari cengkraman kuasa gelap. Karena aku mau lepas dari kuasa gelap, maka aku mau mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Saya bisa ngerti, ini namanya karakter supranatural. Kok mau memberi dan berkorban untuk orang yang tidak pernah berbuat baik? Apa sih dasarnya? Karakter supranatural. Dan ini hasil dari apa? Hubungan dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Di gereja kita punya fellowship sesama orang percaya, saling membangun, saling menguatkan. Dan di dalam gereja kita menikmati hadirat Tuhan, pengurapan melalui ibadah bersama di dalam gereja kita. Dan di dalam gereja kita dapatkan apa? Kuasa dan hikmat untuk hidup sesuai dengan rencana. Jadi harus tertanam di gereja. Puji Tuhan, saudara, di pandemi tiap hari kita berada di menara doa. Gereja itu apa sih? Kumpulan orang percaya. Katakan amin saudara. Kita mungkin gak bisa berkumpul secara onsite, kumpul secara fisik, tapi kita kumpul dalam doa. Satu roh, setiap hari kita kumpul. Saya percaya Allah maut tidak akan menguasai saudara. Saudara dalam satu gereja. Saudaraku, ini powerful sekali. Pertama, intim dengan Tuhan dan firman. Kedua, sembuh dari luka. Yang ketiga, saudara submit dalam satu gereja. Tuhan berkati saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan makan perjamuan kudus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Semua anak-anak-Mu yang terikat dengan kuasa kegelapan, hari ini aku berdoa ya Tuhan, bebaskan mereka. Dalam nama Yesus, iblis kau tidak punya hak. Lepas sekarang. Ketika saudara mengalami kelepasan, maka saudara akan menerima berkat rohani. Ada sukacita, damai sejahtera. Ada iman, pengharapan dan kasih. Ada keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Saudara akan hidup dengan tubuh yang sehat dan segar, umur panjang. Saudara bisa hidup damai dengan semua orang, membangun hubungan yang baik. Saudara akan melihat Tuhan memberkati keuanganmu, pekerjaan, karir, dan juga bisnis saudara. Hari ini kita makan perjamuan kudus. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat kita punya Yesus yang mengasihi kita. Saudara, janganlah kasih Kristus memisahkan kita. Biar saudara terus ada kasih, merasa dicintai oleh Tuhan, merasa dikasihi oleh banyak orang. Jauhkan segala kebencian, rasa dibenci. Tuhan mengasihi saudara. Lewat perjamuan ini Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, dengan kasih yang lebar, yang panjang, yang tinggi dan yang dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kelepasan Kau berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku berdoa, turunkan ya Tuhan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka secara rohani, jasmani, sosial dan keuangan. Tuhan, Engkau membungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung.
menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.